Kita bersyukur kita dapat mengawali minggu ini dengan sukacita, di mana Tuhan masih memberikan waktu buat kita. Saudaraku, sebelum saudara memulai aktivitas pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dalam mengawali minggu ini tertulis pada kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman ini berbicara tentang pemeliharaan Allah bagi orang yang percaya. Saudaraku, saya yakin semua manusia di dunia ini pasti mendambakan hidupnya sempurna. Dan semua manusia di dunia ini pasti menginginkan dia tidak berkekurangan, baik itu secara jasmani maupun rohani. Namun yang perlu kita ingat adalah bahwa hidup yang sempurna itu hanya dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Hidup yang tanpa kekurangan, hidup yang tidak lagi disertai dengan ketakutan, hidup yang dibebaskan dari segala macam penderitaan yang selalu dialami manusia, diingatkan dalam firman Tuhan ini, tidak lagi dialami orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam persekutuan dengan Allah, segala yang dibutuhkan telah tersedia. Dan semua orang yang tinggal dalam hidup bersama dengan Allah akan menikmati pemeliharaan Allah dengan sukacita. Oleh karena itu, penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu ini hendak mengingatkan kita bahwa persoalan hidup menjadi perhatian Allah. Apa yang dibutuhkan manusia tentang makanan dan minuman itu menjadi perhatian Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus meminta dan mengingatkan kita agar manusia percaya kepada pemeliharaan Allah dalam hidupnya, sehingga lapar dan haus tidak lagi menjadi ketakutan bagi manusia itu. Saudaraku, saudara pasti masih ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doanya kepada murid-muridnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 itu. Dia mengatakan demikian, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Melalui firman Tuhan ini membuktikan bahwa Allah menghendaki kita supaya tidak hidup dalam kelaparan. Umat Israel sendiri dijanjikan tanah yang berkelimpahan, susu dan madu, agar mereka tidak mengalami kelaparan, namun hidup di dalam kelimpahan itu. Sebagaimana ketika manusia tinggal di Taman Eden itu boleh kita lihat
pada kitab Kejadian pasal yang ketiga itu, manusia sungguh bersuka cita di Taman Eden itu karena Allah menyediakan segala yang dibutuhkan manusia itu. Saudaraku, firman ini mau memberikan kepada kita pengharapan bahwa orang yang setia kepada Tuhan Yesus di dalam dunia ini, Yesus tidak akan pernah meninggalkan dan mereka selalu akan dicukupkan dalam kehidupan kita. Saudara, ingatlah ketika Yesus mengatakan kepada kita, "Akulah air kehidupan." Sebagaimana yang dikatakan kitab Yohanes pada pasal yang ke-7 ayat ke-37 itu, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, dan dia akan bersuka cita." Dan Yesus juga telah menjanjikan dan mengatakan bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Sebagaimana yang dikatakannya pada Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-35 itu. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita supaya hidup dalam pengharapan dan janji Tuhan bahwa kita tidak akan pernah menderita kelaparan, dan kita diajak untuk datang kepada Tuhan dan tidak hidup dalam keputusasaan. Ingatlah firman Tuhan yang telah disampaikannya kepada kita melalui Matius pasal yang ke-6 ayat 26 itu. Dia katakan demikian, "Pandanglah burung-burung yang ada di udara, yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbungnya, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Tidakkah kamu lebih daripada burung-burung itu?" Saya masih ingat jelas ketika kita bersuara dengan nyaring, dan itu senantiasa dikumandangkan dalam pujian kor dalam gereja kita. Dan kita juga meyakini itu. "Gari pidong namar tonga-tonga langiti di saribun di bata. Lam hitama au doto sudiak kana porsian." Saudaraku, mari firman ini mengajak kita berdoa, bekerja keras, tetap rajin melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkatinya. Oleh karena itu terakhir saya mengajak kita untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Martin Luther pada saat ini kita mengingat hari reformasi. Di tengah-tengah gereja kita, itu sungguh luar biasa ketika Martin Luther berbicara tentang keselamatan yang hanya diberikan oleh Allah melalui penebusannya itu. Oleh karena itu saudara, mari tetaplah berharap dan berdoa kepada Tuhan dalam seluruh gerak kehidupanmu, dan percayalah Dia tetap memelihara kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberikan pengharapan dan sukacita buat kami, dan Tuhan telah memberikan kepada kami sukacita yang besar melalui firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkau tidak membiarkan kami lapar dan tidak lagi mengalami dahaga dalam dunia ini, tapi Engkau menjanjikan kepada kami setiap orang yang percaya kepadamu, Engkau akan mencukupkan kebutuhan kami. Sungguh Tuhan, kami percaya akan janji
yang kami boleh nikmati sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan menginginkan kami supaya hidup kami tetap dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajari seluruh jemaat-Mu hidup di dalam pengharapan dan janji Tuhan. Karena melalui pengharapan kami boleh Tuhan bersuka cita untuk tetap bersemangat melakukan pekerjaan kami, terlebih dalam satu hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan berkati pekerjaan mereka, berikan mereka sukacita dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.